Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari sama-sama nyanyikan Kau Allah yang besar, Tuhan ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sembah, mari sembah. Biarlah la masih karala la 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 la. Biarlah la masih karala la 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 mata kaya si karala la 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 la. Biarlah la masih karala la mata kaya si karala la la la. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan. Mata kaya si karala la 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 masih karala la 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 Mari ambil alih semuanya Tuhan, mari biar Roh-Mu yang bekerja. Biarlah la masih karala la la la. Mari lawan Tuhan, mari jamah setiap hari. Biarlah la masih karala masih karala la. Kami mengagungkan kebesaran-Mu, sebab Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang besar. Biarlah la mata kaya siang karala la mata kaya tak habis-habisnya anugerah-Mu, tak habis-habisnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Biarlah la masih karala masih karala la. Biarlah la masih karala masih karala la masih. Biarlah la masih karala masih karala tak kaya siang karala la.
Mari Tuhan ambil alih semuanya. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu ketemu Engkau secara pribadi. Mari kuasai dan penuhi setiap hati kami. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Engkau Tuhan yang melayakkan setiap kami. Untuk kami boleh menyembah. Sebab anugerah-Mu besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ambil alih semuanya. Biar hanya Roh-Mu Tuhan yang memimpin setiap kami. Bukakan setiap mata rohani kami. Anugerahkan kepada kami hati yang mau menyerap. Anugerahkan buat kami hati yang bersih. Siapkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima pengertian yang daripada-Mu. Biar hanya yang ilahi yang daripada-Mu. Itu yang boleh kami dengar dan yang keluar dari lidah bibir hamba. Sebab semuanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut Engkau dengan sukacita penuh. Dengan cinta dan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan segala sesuatunya. Semua kuasa-kuasa kegelapan menyingkir keluar dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang mengucap syukur katakan amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Shalom. Shalom, ketika saudara mengatakan shalom, maka itu artinya saudara siap untuk dipenuhkan dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Shalom itu bukan hanya sekedar damai sejahtera, tapi semua yang ilahi, semua yang dari Tuhan itu memenuhi setiap kita. Siapa yang mau dipenuhi segala sesuatunya dalam hidup kita oleh Tuhan sendiri. Amin. So shalom. Ya, shalom juga buat yang streaming hari ini. Saudara, bulan April kemarin itu Tuhan menganugerahkan buat setiap kita untuk belajar menjadi hineni. Ya, hineni itu bahasa simpelnya here I am Lord. Kita diajar, kita belajar untuk meresponi setiap bagian dan panggilan kita dengan cinta dan penundukan diri. Nah, bulan ini bulan 5, bulan Mei. Bukan kebetulan kalau bulan 5, angka 5 itu artinya anugerah. Hari ini tanggal berapa saudara? 7, saya juga baru sadar. 7 itu artinya, arti profetiknya adalah sempurna. Saya percaya Dia yang pegang waktu atas hidup kita dan tidak pernah ada yang kebetulan. Amin. Bulan ini bulan 5 temanya yang Tuhan beri atas seluruh keluarga besar AOC termasuk saudara dan saya adalah anugerah yang sempurna. Ya. Saya tidak akan membahas apa arti kata anugerah dari bahasa apa-apa semuanya. Karena saya percaya saudara juga sudah mendengar begitu banyak kata tentang anugerah, bahkan mungkin saudara juga sudah streaming Senin kemarin, mendengar khotbah dari Ibu Selvia, Bapak Derian dan Ibu Lala ya. Saya hanya sekedar membahas sekilas saja dan kemudian saya akan masuk ke sisi anugerah yang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah kita malam hari ini. Oke, anugerah dalam perjanjian lama itu bahasa Ibraninya berasal dari kata shen. Saya nggak tahu bacanya hen atau shen ya. Saya belum pernah belajar bahasa Ibrani di Israel. Tapi saya mencoba untuk mencari untuk bisa menyampaikan kepada saudara. Jadi di dalam perjanjian lama bahasa Ibraninya anugerah berasal dari kata chen. Yang menjadi gabungan daripada kata chat dan nun. Ya. Chat itu artinya grace atau kasih karunia, terang Tuhan, new beginning. Karena chat itu adalah angka ke-8. Nun itu artinya benih, kesetiaan, pembebasan, atau kepenuhan. Karena nun adalah angka ke-50. Ya. Saya percaya ini
anugerah Tuhan berikan sehingga bangsa Israel memasuki new beginning setelah melewati pembebasan yang daripada Tuhan. Nah, di Perjanjian Baru bahasa Yunani anugerah ini berasal dari kata charis, ya. Charis ini artinya kasih karunia. Oke. Kita bisa simpulkan berarti arti anugerah adalah kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Siapakah dari antara saudara dan saya yang merasa layak sesungguhnya? Kita semua tidak layak, saudara. Betul? Tidak ada dari kita yang sempurna. Untuk itu kita butuh anugerah yang dari Tuhan. Yang kedua, artinya yang memberi itu tidak berkewajiban untuk memberi. Sedangkan yang menerima tidak berhak sebenarnya menerima, tapi dia menerima. Ya. Di Efesus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya anugerah yang kita terima adalah dari Tuhan, dan seberapa besar anugerah atas seseorang itu sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Ya, kita nggak bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, anugerahku itu kok kelihatannya lebih kecil daripada anugerahnya si A, si B, si C. Nggak bisa, saudara. Ya, karena anugerah itu semuanya pemberian dari Tuhan. Murni 100% dari Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Ya. Bahkan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya. Kita sering mendengar untuk orang bisa bertobat dan sadar kesalahannya aja butuh anugerah. Berapa banyak dari saudara kadang-kadang melihat seseorang yang bikin gemes, ya, bikin gemes terus menerus, jatuh bangun di situ terus. Kitanya sampai ngomong, kok gak sadar-sadar sih, kita yang lihat aja sadar. Kok dia gak sadar-sadar sih kesalahannya di mana? Ada gak saudara yang kadang-kadang saudara merasa begitu? Atau semuanya saudara memang luar biasa, holy. Ya, karena apa saudara? Untuk seseorang bisa menyadari dan bertobat aja itu butuh anugerah. Amin. Sungguh di luar anugerah itu kita tidak ada yang bisa buat apapun. Nah, makanya saya dan saudara sangat membutuhkan anugerah. Mengapa kita sangat membutuhkan anugerah? Ada banyak hal kenapa kita membutuhkan anugerah dan di luar anugerah kita tidak bisa apa-apa. Tapi saya coba sampaikan beberapa hal yang saya tangkap, yang Tuhan ajarkan. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Tuhan katakan ini kepada Paulus dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus. Ya, di Alkitab dikatakan bahwa Paulus itu iblis itu mengutus sesuatu dalam hidupnya sehingga menjadi seperti duri dalam daging dalam hidup Paulus. Tidak ada yang tahu persis duri dalam daging itu apa maksudnya. Bukan berarti Paulus seperti manusia ikan ya berduri. Tetapi kurang lebih duri di dalam daging itu adalah sesuatu yang melemahkan. Yang membuat Paulus itu bisa dilemahkan dengan apa? Karena kondisi yang menekan, kondisi yang menegangkan. Situasi yang sangat menekan dia. Sehingga kalau bahasa kedokterannya itu kronis ya. Pusing-pusing akut misalnya, stres-stres akut seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu saudara. Tetapi ketika dia minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh cabut duri dalam dagingku ini. Tuhan jawab di di 2 Korintus 12 ayat 9. Bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sesungguhnya di terjemahan yang lain dikatakan juga, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Artinya justru dalam kelemahan kita, anugerah Tuhan akan tampak dan sempurna. Ini menyadarkan buat setiap kita bahwa sesungguhnya kita nggak pernah bisa pakai kekuatan sendiri, saudara.
Yang Tuhan mau itu adalah membuat kita sadar. Dengan Tuhan memberi kita anugerah itu sebenarnya untuk menyadarkan setiap kita. Bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada kekuatan kita yang bisa membantu setiap kita. Amin. Karena semua anugerah itu asalnya dari Tuhan. Murni unsur dari Tuhan. Tidak ada unsur manusianya, saudara. Makanya Paulus sampai katakan di 1 Korintus 1 ayat 31, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, anugerah Tuhan itu mendatangkan sebuah kemampuan bagi saudara dan saya untuk mengatasi kelemahan kita. Untuk melewati proses dan penderitaan yang terjadi dalam hidup manusia. Dalam New Living Translation, di 2 Korintus 12 ayat 9, dia katakan, my grace is all you need. Anugerahku, hanya anugerahku lah yang kau butuhkan. My power works best in weakness. Kuasaku akan mengerjakan dengan sempurna di dalam kelemahanmu. Bahasa Indonesianya adalah, anugerah Tuhanlah yang kau perlu. Karena kuasaku akan mampu mengerjakan yang terbaik dalam kelemahanmu. Amin, saudara. Saudara dan saya masing-masing punya banyak kelemahan. Tetapi percayalah, Tuhan berikan anugerahnya untuk memampukan setiap kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Untuk memampukan kita melewati setiap proses, bahkan penderitaan yang harus kita lewati. Ya. Yang ketiga artinya adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, mari punya iman percaya. Punya iman percaya yang membuat kasih karunia itu menghampiri setiap kita. Firman-Nya mengatakan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Karena anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus tangkap dengan iman. Dan dengan iman itu kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Supaya saudara dan saya mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi artinya anugerah ini enggak bisa saudara anggap ya udahlah datanglah, tidak ya tidaklah. Anugerah harus kita tangkap dengan iman. Amin. Saya percaya ketika saudara mengerti bahwa hidup saudara dan saya itu disertai dengan anugerah yang dari Tuhan. Maka sesungguhnya kita akan mengerti bahwa ada begitu banyak hal yang Tuhan mau kita buat. Dan kita akan dimampukan untuk itu. Amin. Anugerah bukan membuat seseorang menjadi hidupku penuh anugerah lalu diem-diem. Yang penting pokoknya anugerah sudah ada dalam hidupku. No, tidak saudara. Anugerah yang Tuhan berikan buat kita itu adalah untuk kita menyelesaikan segala sesuatunya. Yang keempat, anugerahnya diberikan buat kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Ya, ini kita belajar firman sedikit ya. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dikatakan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sebenarnya anugerah Tuhan itu diberikan buat kita untuk kita keluar lebih dari pemenang. Bukan malah jadi gugur atau lemah imannya. Kecewa, lari dari rencana Tuhan. Sebab Tuhan katakan anugerahku lebih dari cukup buat saudara dan saya untuk diterima. Amin. Ada amin. Ini lapar atau ngantuk atau bingung. Atau saya ngomongnya kecepatan. Enggak ya? Oke. Ya, tenang ya saudara, relax. Kalau saudara tegang melototin saya jadi ikut tegang loh. Bukankah kita hidup dalam anugerah Tuhan? Amin.
Nah, senyum gitu loh ya. Kalau saya senyum sendiri nanti di syuting kiranya saya yang rada-rada gimana gitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang kenapa kita butuh anugerah yang dari Tuhan. Ya. Nah, sekarang yang kedua, untuk kita bisa berjalan dan hidup dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa terima itu maksimal, kita harus sadar saudara, ada beberapa hal yang kita perlu untuk melengkapi, supaya kita bisa menikmati anugerahnya dengan maksimal. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Sebenarnya tanpa mengenal Tuhan yang memberi kasih karunia, maka kita itu dengan gampang akan hidup dengan sembrono. Iya Pak ya? Kalau saudara tahu bahwa saudara dan saya itu tidak mampu apapun tanpa anugerah Tuhan, kita tahu itu, maka kita tidak akan sembrono dengan hidup kita. Betul? Tapi kalau saudara tidak kenal Tuhan sang pemberi anugerah itu, maka kita punya kecenderungan untuk hidup dengan semaunya sendiri. Ketika contohnya seseorang yang mengenal Tuhannya dan dia diberi anugerah kelimpahan. Dia tahu persis akan anugerah kelimpahan yang dia terima. Itu digunakan untuk apa? Dia tahu persis bahwa kelimpahan yang dianugerahkan padanya adalah untuk dia menjadi berkat. Untuk dia bisa memberkati banyak orang. Untuk dia menjadi saksi bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Amin. Tapi kalau seseorang ini tidak mengenal Tuhan, tidak mau masuk dalam pengenalan akan Tuhan, maka percayalah anugerah kelimpahan yang dia terima akan dia habiskan, hambur-hamburkan. Minimal kalau nggak dihabisin dia akan pakai semau gue. Pengennya apa langsung. Dan dia tidak mengerti esensi daripada kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya, oleh karena itu supaya kita bisa menikmati dengan maksimal, maka kita harus mau untuk belajar dan masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Beda ya saudara dengan yang tidak kenal Tuhan. Yang tidak kenal Tuhan, semua anugerah yang Tuhan berikan, dia akan pikir itu hak miliknya. Dia akan pakai itu sesuai dengan kehendaknya. Yang dipikir hanya dirinya, keluarganya, kepentingannya, dan semua yang berkaitan dengan dirinya. Sebenarnya apa perlunya pengenalan akan Tuhan ini? Untuk membuat kita menjadi seseorang yang bisa mengerti bahwa di luar Tuhan kita itu tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Saudara sadar enggak? Di tengah dunia yang marak begini. Ya, saya mendengar berita barusan ini ada seorang hamba Tuhan muda yang meninggal di usia 36 tahun. Betul? Saya nggak mau sebut namanya ya, nanti dikiranya saya promosi atau apa. Tetapi saudara, beliau dipakai Tuhan untuk menguatkan, memotivasi banyak generasi muda. Terkena COVID, tapi yang membuat dia pulang itu bukan COVID-nya. Karena ternyata sudah negatif. Tapi ada banyak komplikasi di sana sini. Saya enggak hafal, ya saya juga enggak baca sampai tuntas. Itu yang membuat dia pulang. Saudara sadar enggak? Saudara dengan segala keberadaan saudara. Saudara masih menghirup nafas segar. Tidak usah beli oksigen. Tidak usah pakai ventilator. Itu anugerah, betul? Betul? Itu anugerah. Saudara masih bisa datang ke sini walaupun mungkin ada yang naik angkot, ada yang nunut, ada yang naik sepeda motor. Itu tetap anugerah. Ada begitu banyak orang di luar untuk bergerak saja enggak bisa. Untuk turun dari ranjangnya enggak bisa. Saudara, nafas ini adalah contoh anugerah. Yang kalau Tuhan tidak kasih buat kita, enggak ada yang kita bisa bertahan sampai hari ini. Amin. Nah, yang kedua, selain pengenalan akan Tuhan, kita sebagai penerima anugerah
Mari jalan bersama Tuhan. Istilah gampang saya adalah, atau Pak Yusak seringkali mengatakan, alami. Mengalami Tuhan. Punyai pengalaman jalan dengan Tuhan. Setahun sekali, sebulan sekali, atau setiap hari? Gimana? Setiap hari. Sudahkah saudara dan saya jalan bersama Tuhan setiap hari? Amin. Mengalami Tuhan secara real. Gunanya apa sih kita itu mengalami Tuhan secara real? Jalan sama-sama Tuhan setiap hari. Untuk mengajar kita supaya kita bisa bereaksi dengan tepat akan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita ini penerima anugerah. Kita nggak bisa pakai dengan sembarangan. Seringkali reaksi kita salah. Seringkali bahkan kita tidak menyadari dan menganggap sepele anugerah. Makanya kita butuh sungguh-sungguh jalan bersama Tuhan. Jalan dengan Roh Kudus setiap hari. Saudara tahu panggilanmu sebagai imam misalnya. Imam itu tugasnya adalah menaikkan dupa doa, penyembahan, dan membawa pendamaian. Ya, membawa pendamaian, membawa anugerah, memintakan anugerah pendamaian buat sebuah kota, buat sebuah provinsi, buat sebuah bangsa. Ketika saudara diutus untuk sebuah kota, saudara harusnya ke sana melakukan pendamaian misalnya. Maka sebenarnya ketika saudara melakukan panggilan saudara, melakukan bagian saudara yang sudah menerima anugerah pendamaian, saudara menjadi imam, saudara datang ke kota itu untuk melakukan pendamaian, sebenarnya saudara tidak berjalan sendiri. Saat saudara melakukan bagian itu, maka anugerah Tuhan itu disediakan untuk menyertai saudara dalam melakukan tugas tersebut. Tapi berapa banyak dari kita yang kita diberi anugerah itu, kita nggak mau mengerjakannya. Sebab kita nggak mau melatih diri kita jalan bersama dia. Jadi kalau misalnya nih saya ngomong, si A kamu pergi ke Lumajang misalnya. Mintakan anugerah pendamaian, lakukan pendamaian buat kota itu. Supaya belas kasihan Tuhan turun. Jawabannya gini. Aduh males loh, capek loh, aduh saya nggak bisa istirahat lagi, aduh nggak mungkin loh, nggak bisa lainnya tah. Maka saudara percayalah, sejujurnya anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara untuk dilakukan itu akan berpindah kepada orang lain. Mengapa? Karena Tuhan melihat saudara tidak mengingininya. Karena Tuhan melihat saudara tidak mau menjalani akan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Amin. Siapa yang mau sebagian anugerah Tuhan untuk kita dipindahkan ke yang lain? Ada yang mau? Tangkap saudara. Kenali Tuhanmu, jalan bersama dia. Maka dia akan menuntun dan bahkan dia akan menyediakan segudang anugerah untuk menyertai setiap saudara. Saudara tidak perlu mikir tuh ruwet-ruwet. Makanya kalau Pak Yusak ngomong, yang bikin ruwet itu kita sendiri. Sudah, pokoknya bagiannya itu adalah ngerti semua anugerah. Disuruh Tuhan apa, gelinding aja. Betul? Saya mau saksi sedikit ya saudara. Waktu itu tahun berapa ya, saya lupa yang urusan Belitung itu. Saya itu enggak pernah saudara menerima tugas untuk saya itu doling sampai harus keluar pulau. Keluar kota aja belum. Saya cuman waktu itu skopnya Surabaya. Ya, lalu tiba-tiba ada sebuah tugas dari pusat, dia bilang begini,
Enggak semua ketua sih ditugaskan. Tapi salah satunya saya ditugaskan mendadak begini. Catherine, karena pulau ini belum ada yang pegang, jadi kamu harus ke sana. Saya lupa ya berapa tahun yang lalu ya. 2012 ya, oke. 2012 itu berarti hampir 9 tahun ya. Kemudian pergi ke pulau ini, dia bilang begitu. Terus saya bilang, mau ngapain di sana? Kamu gak tahu caranya gimana, pokoknya sampai sebanyak-banyaknya jiwa itu bisa menerima Tuhan. Kemudian kau buat sebuah tindakan profetik berupa pawai yang melibatkan ribuan orang-orang, ribuan generasi muda. Seperti menjalani negeri. Dan itu harus penduduk lokal. Loh, kalau bukan penduduk lokal, saya ngajak teman-teman saya ngajak semua AOC, saya ngajak ini doa puasa buat biaya ke sana, kita rame-rame jalani pulau itu. Ini harus penduduk lokal, saudara. Karena masa itu Tuhan katakan jalani negeri bersama dengan penduduk masing-masing wilayah. Ya. Terus saya bilang gini, saya itu orangnya gini saudara, kalau saya ditugaskan sama pimpinan saya itu enggak ngomong, loh tapi enggak gitu. Saya itu biasa begini, oke siap. Nah nanti setelah siap itu baru muncul pertanyaan-pertanyaan. Saya bilang, saya hubungi siapa? Cari sendiri. Loh, terus pawainya itu modelnya kayak apa? Doa. Berapa orang yang harus minimal 1.000? Itu dijawab saudara. Terus cuma pawai tok, harus ada perlombaan-perlombaan dan lain sebagainya. Berarti ada hadiah dong. Terus siapa yang saya ajak gimana? Kamu doa, minta Tuhan buka jalan. Loh ada enggak sih orang kita yang punya kenalan di sana? Enggak ada. Ya wes, saya pertama kali ke sana saya jadinya hubungin siapa enggak tahu. Doa. Ya kan, dijawabnya begitu. Terus saya nanya lagi ini, nanti biayanya untuk pawai dan lain-lain bagaimana? Ya minta, ke siapa? Tuhan. Ya toh. Saya bilang ini memang ajaib ya. Tapi saya masih ingat 2012 itu saya sudah diajar berjalan bersama Tuhan dengan menerima mandat dari Tuhan lewat pemimpin saya buat KKR 500, dari 500 ke 1.000, 5.000 sampai akhirnya yang terakhir itu di Jatim Expo 15.000. Kalau saudara masih ingat tahun 2000 berapa? 2008 ya. Itu bondonya 0 saudara, 0. Tapi saya lagi gak cerita itu ya, karena saya gak disuruh cerita itu. Saudara tahu, saya pergi ke Belitung. Saya beli tiket karena saya travel agent, jadi saya bisa beli tiket kan, bayarnya nanti gitu. Terus saya gini, saya pergi sama siapa Tuhan? Saya bilang gini lagi sama Pak Daniel, saya tanya, Dad saya perginya itu boleh sama tim? Orang diutus kok pergi rombongan, nanti besar di biaya rombongan, kamu aja mesti berdoa untuk biaya pawai kok mau ngajak rombongan. Ayo melangkah dengan iman, amin. Terus saya bilang gini, ya saya minta teman poos 1 aja, ya kan. Nah saya tuh ini loh uniknya Tuhan itu ya saudara. Saya mulai doa. Tuhan saya ajak siapa ya Tuhan. Tuhan tiba-tiba menentukan 2 nama saudara. Cewek-cewek semua saudara, jadi kita terima seketir. Tapi kalau cewek mungkin terima seketar ya. Kita pergi saudara. Pikir saya Tuhan yang nentuin berarti sudah tepat toh saudara. Betul enggak? Nah. Saya pergi dengan sangat yakin karena saya melihat 2 anak ini modelnya gagah perkasa dan meyakinkan, ya toh. Saya pikir oke lah, dua-duanya bisa nari walaupun belum jago waktu itu ya. Semua penari di sini ini semua karena anugerah saudara, nggak ada yang lulusan kelas balet, betul? Lulusan kelasnya Tuhan, betul? Nah kemudian kami pergi ke sana. Terus kan saya ini bingung hubungin siapa gitu ya. Lalu tiba-tiba sama Tuhan tuh ditemuin seseorang, mbak-mbak. Dia bukan asli sana, tapi dia di sana dia tiba-tiba ngomong gini. Kalau dari gaya-gayanya ibu ini maaf ya bu, ibu ini tujuannya ke sini untuk apa ya? Kalau dari gaya-gayanya kayaknya saya tuh nangkep ini dari gereja Tuhan. Kebetulan dia sudah dengar Bahtera juga saudara.
Saya bilang, waduh pucuk di Citaulam tiba, Tuhan sangat baik. Ya toh, saya bilang, oh iya, saya punya misi begini gitu. Terus dia bilang, wah itu nggak gampang Bu. Karena di sini itu daerah green gitu. Terus nggak bisa Bu, itu kita harus berdoa, harus kenal dengan orang yang bisa atau kuasa yang bisa menggerakkan segitu banyak orang. Ya ibu aja, saya ngomong gitu. Biasa toh manusia itu kalau pertama dilatih pasti masih berharapnya sama manusia. Ibu aja hubungi teman-teman gerejanya. Gak ada yang mau Bu, loh kok bisa ngomong gak mau? Ya gak semuanya Bu, senang kegerakan, gak semuanya itu ngerti profetik, gak semuanya Bu menerima waktu itu. Masih bagi mereka masih aneh, ya kan. Menjalani negeri aja mereka dengar istilahnya itu masih aneh. Nah kemudian singkat cerita sudah ya pokoknya sampai akhirnya kami bisa menemukan akses ke rumah adik apa kakak ya. Waktu itu masih menjadi wali kota, bupati di pulau itu ya. Rumahnya saudara jauh ya amit-amit. Itu jauh saudara, bukan di kota ya. Ujung, udah kan? Terus gini, gimana ya caranya saya ke sana? Enggak ada bis kota saudara di sana. Semua itu sepeda motor, mobil tuh jarang. Terus saya bilang gini, mau sewa mobil nggak punya duit, sewa mobil juga di mana? Ya kan, saya cuma bondo bawa 1 juta. Kemudian dibuatin janji, dia bilang gini, wah saya sibuk. Ya udahlah, tentang apa sih ini? Saya ngomong sebentar, terus dia ngomong, ya sudah. Kalau gitu ke rumah saya, nanti malam ya. Janji jam, lupa saya jam 9 gitu kalau nggak salah ya. Karena dia pulang kerja, habis pulang kerja itu sama saudara. Kerja benar-benar jujur dan keras ya. Terus dia pulang sampai ke rumahnya katanya sekitar jam 9 malam. Nanti sampai di rumah saya jam 9 malam. Butuh mobil saudara ya, butuh mobil. Mbak ini punya mobil yang sudah lama tidak dipakai. Dia nggak yakin mobilnya bisa jalan apa enggak. Karena tidak ada pilihan saudara. Saya bilang udah nggak apa-apa lah Mbak, dalam hati saya lumayan nggak bayar toh. Cuma pinjem dan kemudian pakai bensin, bayar bensin. Saya bilang gak apa-apa lah Mbak, kita coba mobilnya. Ya wes semoga ya mobilnya masih bisa jalan. Saya mau saksikan ini saudara. Ini real saudara. Makanya yang ikut saya ya. Kalau hari-hari ini masih kadang-kadang mikir apa bisa. Ingat toh yang dulu itu yang tidak bisa Tuhan bisa buat bisa. Nah sudah kan saya bilang oke, sip. Mbaknya bisa nyetir? Gak bisa Bu. Nah saya dengan sok yakin. 2 orang yang saya ajak saya tanya gini. Kamu bisa kan? Bisa kalau otomatis. Kalau manual nggak bisa, mateng aku. Udah yang satunya ini. Dia ketawa. Kok bisa kan kamu? Dia nggak berani ngomong nggak bisa. Saudara tahu 10 menit kemudian suaminya telepon saya. Gini loh Mam, bukan dia nggak mau nyetir. Tapi dia itu sudah bertahun-tahun tidak nyetir. Saya tidak kasih dia setir karena kalau dia nyetir trotoar mau dimakan terus. Jadi dia kalau nyetir nggak bisa lurus, maunya ke kanan terus gitu. Waduh, nggak apa-apa nanti saya yang ngawasin. Saya akan ngomongin kiri. Ya gimana ya kata suaminya. Saya tahu suaminya itu bimbang tapi nggak berani. Udah? Terus saya ngomong, bisa kan kamu? Kamu jangan harus bisa, nggak ada pilihan lain. Lah kalau dari otomatis nyetir manual nggak bisa, kamu kan pernah nyetir. Cuma masalahnya kelemahannya ke kanan terus toh. Saya duduk di depan, saya akan ngomong kiri, biar nggak meleng ke kanan. Udah pikir saya gampang begitu. Saya nggak tahu pergumulannya dia waktu itu, tapi yang pasti keringatnya nggak sampai jadi darah saudara. Ya. Terus saya mikir gini, mateng ini kan saya udah doa. Tuhan kirim 2 orang ini, tapi kok modelnya begini? Ya, kami berangkat dengan iman. Disitulah saya melihat ada anugerah. Saudara itu perjalanan gelap. Sore saja sudah gelap, apalagi malam jam 9. Hutan di kanan kiri, jalanannya kecil kayak mau ke Batu Cangar itu loh. Begitu ya.
dalam hati saya ini bukan trotoar, jurang. Ya toh? Jadi saya duduk di depan sambil gini. Kanan jurang ya, lurus, kiri. Kalau dia sudah mulai meleng-meleng, kiri, iya. Nanti sebentar lagi nggak tahu gimana, ngantuk tak kamu? Enggak, tapi setirnya itu bisa kayak serut. Kiri, kanan itu jurang ya. Singkat cerita kami sampai di sana, oleh anugerah kita diajak makan kepala ikan ya. Terus abis gitu saya presentasi. Ya, saya presentasi, saya ngomong dengan segala macam cara sampai akhirnya dia bilang nih, ya sudah. Saya sudah ngerti maksudmu. Hati saya ini nggak bisa tenang. Kayak ada sesuatu yang kebakar di hati saya. Tunggu ya, itu saya masih ingat masih udah setengah 11 malam saudara. Tunggu ya, diangkat telepon. Dia telepon ajudannya. Maaf ya udah malam-malam mengganggu. Ini loh gini. Boleh besok kamu hubungi bagian dinas pendidikan. Kumpulin semua pelajar, bikin surat ya. Bikin surat saya mau semua sekolah mengirimkan pelajar. Minimal 100 orang setiap sekolah. Kemudian kita akan bikin pawai. Pawai apa Pak? Pawai pelajar. Nanti ada perlombaan dan lain sebagainya. Ada hadiah dari bupati. Siap, selesai. Udah beres. Besok kamu temuin saya di kantor. Ya. Hadiahnya sudah disiapkan kan? Hadiahnya apa Pak? Saya bilang nih, loh kok tanya saya? Katanya, saya mau buat jalan sehat, saya mau buat lomba puisi, saya mau buat ini. Terus saya bilang nih, siap Pak, lomba puisi ini dan ini harus mengandung kata-kata ini. Saya bikinin semuanya, saya jadi juri tunggalnya. Ya, saya masukin di situ, pokoknya confess. Kemudian dia bilang ini, ya udahlah kamu atur pokoknya. Hadiahnya siapkan yang bagus loh ya. Ini seluruh sekolah loh terlibat. Bikin malu kalau hadiahnya nggak bagus. Hadiahnya apa Pak? Lah kamu siapa Pak? Piala ya Pak. Loh kok piala? Piala cuma berapa? Katanya si Pak Bupati. Dia bilang, kok piala? Loh piala Pak 3 juara. Juara 1 saya beliin piala yang gede. Juara 2 tanggung. Juara 3 kecil. Loh kamu ini gimana toh ya, kan jangan bikin malu nama saya loh. Ini kan sudah tak bantu. Lah gimana Pak, kami juga dananya terbatas. Lah apa cukup tak Pak, saya bawa 1 juta tapi untuk saya makan loh itu Pak. Oh alah katanya gitu. Terus dia bilang gini, ya sudah nanti saya beliin sepeda dah buat hadiah. Terima kasih banyak Pak, Tuhan akan menganugerahkan yang terbaik. Pokoknya Bapak tenang, Bapak melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Iya, ya wes Kak Popo sepeda. Yang lainnya saya lagi mikir ini apa ya. Saudara saya cuma mau cerita, itu tetap anugerah. Yang menggerakkan hatinya, membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu anugerah saudara. Ketika kita mau melangkah. Ketika kita mau melangkah, kita mau percaya akan anugerah yang Tuhan percayakan pada kita dan kita melangkah melakukan seperti yang Dia mau. Anugerah yang lain itu akan turun menyertai. Amin. Nah sudah kan kami pulang dari sana setengah 12 malam. Namanya cewek ya nggak bisa nyetir. Kepaksa nyetirnya. Bisa nyampe dengan selamat aja menurut saya itu anugerah. Malaikatnya kerja keras. Pasang kacamata di sini supaya nggak ke kanan. Saya yakin itu. Ada malaikat yang nahan mobil kita di sebelah kanan. Kalau sudah mulai meleng, saya yang juga lagi meleng, dia akan langsung shoot ke kiri. Ya. Sekarang pulang. Saudara tahu nggak? Itu perjalanan ke dusun itu kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ya. 2 jaman. Saudara tahu? Nggak sampai 15 menit. Nggak sampai setengah jam. Dari rumahnya si bupati ini, kita pulang. Setengah jam gak sampai dari rumahnya, mobilnya egrek. Terus baru nyadar dilihat, lah bensinnya habis. Sudah mendekati E. Itu sudah bukan mendekati E, sudah E. Saudara. Terus, aduh Mam, bensinnya habis. Waduh kamu kok gak lihat ya dari tadi. Ya kan gak kepikir, mungkin dia saking tegangnya kan. Saya juga gini, kenapa saya juga gak kepikir ya. Saya ini sudah biasanya cuma duduk jeglek nyampe. Gak mikir bensinnya ada apa enggak. Waduh gimana ini. Saya bilang nih, ya kita cari bensin. Masih bisa jalan kan? Bisa tapi gak berani ngebut ya. Pelan-pelan. Ya udah gak apa-apa.
ngebut kamu juga nggak bisa kok. Jalannya pelan banget kok waktu berangkat. Terus dia jalan pelan-pelan ini. Sambil kita berharap di kanan kiri mungkin nemu rumah penduduk yang jual bensin botolan itu loh. Nggak ada saudara. Nggak ada. Waktu berangkat tuh kita lihat masih ada loh. Cuman memang sedikit, cuma 1-2. Itu nggak ada sama sekali. Saya ngomong gini, udah nggak ada, ini daripada kita cari-cari, confess. Sekarang kita confess terus, bensin ada, mobil jalan terus sampai hotel. Mobil harus jalan terus sampai hotel, nggak tahu caranya gimana, harus jalan terus sampai hotel. Saya nggak ngomong bensin harus ada atau gimana, saya pokoknya ngomongnya yang penting pokoknya nggak boleh berhenti, nggak boleh mogok, jalan terus. Nggak tahu yang dipakai apa itu. Mungkin jangan-jangan malaikatnya kencing di situ ya. Saya cuma ngomong begitu, kami semua termasuk si Mbak itu, dia ikut senewan. Harus jalan. Jadi saudara 2 jam dikurangi 30 menit itu 1,5 jam. Kami terus ngomong harus jalan sampai hotel, harus jalan. Jalan saudara. Ini sudah bukan cuman anugerah tapi anugerah mujizat. Amin. Saudara kalau enggak percaya ini mujizat, saudara pulang boleh coba, bensinnya dikeluarin, nanti kasih satpam saya, tinggalin di E. Terus saudara pulang ke rumah saudara yang jaraknya kira-kira 1 jam dari sini. Nanti saudara ngalami. Siapa yang mau coba? Ya, itu nyampe saudara di hotel. Bayangin. Begitu nyampe di hotel, parkir dengan manis, krek, dinyalain lagi. Gak bisa. Bukankah kita punya Tuhan yang ajaib? Amin. Manusia itu kebanyakan mikir. Disuruh ini takut, disuruh ini gak mau. Padahal anugerahnya lebih dari cukup. Yang menyertai setiap kita. Amin. Saya mengerti persis kerinduan Tuhan buat tempat ini. Ketika kami mendapatkan panggilan untuk ada AOC Battle di Surabaya. Dari sejak awal sampai hari ini, Tuhan selalu mengingatkan bahwa aku menginginkan dari tempatmu itu menjadi berkat. Dan saya melihat betapa besarnya anugerah Tuhan yang diberikan buat setiap kami. Saudara, sebelum pandemi itu kalau bagi makan gratis mentok 300-400 saudara. Pernah 600 tapi jarang banget. Tapi saudara tahu, di masa pandemi sampai dengan hari ini minimal 1.000. Bukankah anugerahnya bertambah-tambah? Amin. Anugerahnya sungguh-sungguh Tuhan buktikan kalau anugerahnya justru mengerjakan di dalam kondisi yang dianggap dunia tidak mungkin. Harusnya kondisi kritis, tapi anugerahnya justru mengadakan peningkatan untuk tetap kita bisa menjadi berkat. Siapa yang percaya dalam kondisi apapun, anugerahnya lebih dari cukup untuk memberkati setiap kita. Amin. Saya berharap saudara sadar kita hidup dalam kasih karunia. Jadi kita tidak ditentukan oleh kondisi dunia. Amin. Saya dan saudara hidup dalam kasih karunia. Jadi hidup saudara dan saya tidak ditentukan kondisi dunia. Perkatakan itu kalau saudara mulai ragu-ragu, mulai lemah. Ya. Nah, yang ketiga, jangan menganggap sepele atau menyalahgunakan anugerah. Karena setiap anugerah yang Tuhan berikan itu adalah untuk kita menggenapi rencananya. Tadi saya katakan kalau saudara itu diberi anugerah membawa pendamaian, saudara dipanggil sebagai imam, artinya ada anugerah membawa pendamaian yang Tuhan berikan buat saudara. Jangan anggap sepele. Tapi lakukan yang jadi bagian saudara. Dengan tanggung jawab, dengan cinta, maka saudara didapati menjalankan anugerah yang diberikan tepat seperti hati Tuhan. Kemarin Senin Khotbah salah satu daripada pembicara mengatakan bahwa bisakah saudara memelihara, memegang anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Semua mintanya, semua pada mau minta. Anugerahkan buat aku Tuhan, minta anugerahmu Tuhan, cuma minta. Tapi tidak mau melakukan dengan tanggung jawab. Anugerah itu disertai tanggung jawab saudara. Anugerah itu harus kita tangkap dengan iman.
harus kita jalankan dengan tanggung jawab, dengan kedewasaan penuh, dengan cinta, dengan sikap hati dan reaksi yang tepat. Amin. Jangan menyalahgunakan anugerah seperti Yudas 1 ayat 4b. Mengatakan bahwa, bisa tolong ditayangkan ayatnya? Yudas 1 4b. Enggak ada ya? Alkitabnya sobek. Oke. Segala pujian. Ya, Yudas 1 ayat 4b ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi kalau kita menyalahgunakan anugerah, kita itu dikatakan sebagai orang fasik. Ya. Apa itu menyalahgunakan? Yaitu memuaskan hawa nafsu kita. Saya kasih contoh yang tadi itu, terima anugerah kelimpahan, dia salah gunakan. Dia pakai untuk keperluannya, kepentingannya. Dia tidak peduli akan apa yang Tuhan harapkan atau rindukan untuk dia lakukan lewat anugerah yang diberikan. Ya, jadi jangan salah gunakan anugerah yang Tuhan sudah berikan ke kita. Kita sudah belajar tentang anugerah keselamatan dan bagaimana memelihara anugerah keselamatan yang disampaikan Senin lalu. Ya, jadi saya nggak akan membahas soal itu. Anugerah yang utama adalah anugerah keselamatan. Nah, yang saya mau katakan malam ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat kebenaran tentang hakikat keberadaan kita sebagai penerima anugerah dari Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan itu punya segudang anugerah ilahi yang ajaib. Dan dia punya maksud ilahi yang siap dia limpahkan buat saudara dan saya. Amin. Tolong multimedia jangan kasih slide-nya dulu. Saya mau nanya dulu sama Bapak Ibu. Apakah anugerah yang pertama kali Tuhan berikan kepada manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu nanti saya kasih bensin buat pulang. Atau disetirin sama yang gak bisa nyetir itu tadi. Itu mahal itu. Gimana? Gak ada yang tahu? Ya silakan. Apa? Baju bukan. Ya keselamatan jelas. Itu yang utama. Diberikan kepada kita ketika Allah menganugerahkan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang saya mau tanyakan adalah, apakah saudara tahu atau sadar anugerah yang pertama kali atau Tuhan menganugerahkan kepada manusia pertama kali itu apa? Oke, sekarang kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Coba, Kejadian 1, udah gak usah deh kepanjangan ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 27 kita tahu itu tentang kisah penciptaan. Pinter. Sekarang kita buka Kejadian 1 ayat 28. Nah slide-nya boleh. Saya bacain di The Message ya, The Message Bible. Saudara boleh baca di bahasa Indonesianya. Kurang lebih sama saudara. Tapi di The Message ini lebih ditekankan ya. God bless them. Them itu kita, betul? Manusia. Prosper, reproduce, fill earth, take charge. Be responsible for fish in the sea and birds in the air. For every living thing that moves on the face of earth. Bahasa Indonesianya coba. Ini kalau lama enggak bubar-bubar jangan salahin saya loh saudara. Bagian MM-nya perlu dipuasai. Mana? Nah, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan bla 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 bla. Jadi yang pertama kali Tuhan berikan kepada manusia adalah apa? Kok ragu-ragu ya? Apa saudara? Loh siapa yang enggak sadar kalau berkat itu anugerah?
Berkat menurut saudara bukan anugerah. Saya mau nanya, yang pertama kali diberikan Tuhan kepada manusia berarti adalah kurang keras berkat. Kalau nggak ngerti, nggak ngomong berkat rame-rame, nggak boleh pulang. Ya. Adalah apa saudara? Nah sekarang yang pertama kali diterima oleh manusia adalah, loh kok ragu-ragu? Kalau Allah memberi, ada yang menerima. Yang Allah memberi anugerah pertama kali kepada manusia berupa yang menerima anugerah pertama kali. Manusia menerima anugerah pertama kali, yang diterima apa? Berkat. Selanjutnya, baru kuasa otoritas untuk menaklukkan semua ciptaannya. Betul? Sampai sini paham ya saudara? Sebab ini sangat penting. Kalau saudara paham akan hakikat penciptaan manusia, maka saudara hidup dalam kasih karunia. Amin. Jadi kalau saudara dan saya diberkati itu wajar apa enggak normal? Kok lemes sih? Minggu depan saya kasih nasi kotak deh dimakan sebelum PD. Jadi kalau saudara dan saya diberkati wajar apa enggak normal? Kalau enggak diberkatin itu wajar apa enggak normal? Enggak normal, betul? Tapi berapa banyak orang di dunia itu ngelihatnya kebalikannya, betul? Apalagi itu saya paling sebel ya kalau di luar negeri yang banyak ateisnya, walaupun saya percaya juga ada yang banyak cinta Tuhan. Kalau ngomong begini, itu tuh kalau gereja, kalau anak-anak Tuhan pendeta diberkatin itu dia meres uangnya jemaat. Pertama itu terima apa? Paham saudara? Jadi kalau saudara dan saya itu diberkati itu wajar. Ayo coba saudara renungkan dan tangkap ini supaya saudara tidak dibohongi. Saudara harus ngerti hakikat Tuhan menciptakan kita pertama kali adalah untuk menerima berkat. Dan setelah itu kuasa otoritas untuk menaklukkan. Semua itu murni karena kasih karunia, bukan karena usaha kita, betul? Waktu Tuhan memberkati, adakah upaya yang sudah dilakukan manusia? Enggak ada. Tapi dia anugerahkan berkat itu kepada manusia. Nah, Tuhan beri kita kasih karunia, Tuhan beri kita kuasa otoritas untuk menaklukkan bumi, artinya Tuhan menganugerahkan pada kita kuasa, otoritas, dan memberkati kita. Amin. Amin. Tapi saudara jangan melihatnya stop sampai di situ. Saudara jangan melihatnya, oh Tuhan menganugerahkan kita pada awalnya adalah berkat, kuasa, otoritas. Lalu stop, bubar, selesai. Udah selesai itu aja. Enggak saudara. Coba lihat Kejadian 2. Ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Bisa ditayangkan? Ya, 3 menit terlambat ya, pulangnya enggak apa-apa ya. Oke. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di Kejadian 1 sampai 27 saudara catat ya, itu kisah penciptaan. Kejadian 1 ayat 28 itu Tuhan menganugerahkan buat kita berkat ya, dan kemudian kuasa untuk menaklukkan semua makhluk ciptaan, makhluk hidup. Di 2 ayat 15 Tuhan ambil manusia itu ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu next. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Next. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Janganlah digarisbawahi. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati.
Artinya semua berkat dan kuasa otoritas yang Tuhan beri buat manusia itu dibungkus, itu dibatasi, itu dikunci dengan satu kata apa? Janganlah. Do not. Should not. Janganlah. Kok bingungi sih? Bingung. Saya mau katakan, Tuhan pertama memberi kita apa? Berkat. Kuasa otoritas untuk menaklukkan. Amin. Tapi jangan stop sampai situ. Semua berkat dan kuasa otoritas yang Dia anugerahkan itu dibungkus, dikunci dengan satu kata, janganlah. Ya, artinya apa saudara? Artinya Tuhan itu memberi anugerah berkat dan otoritas pada manusia untuk menaklukkan semua makhluk hidup dan bumi, tetapi menaklukkannya itu harus di dalam penaklukan manusia kepada Allah. Saya jelaskan ya, biar nggak bingung ya. Artinya gini, Tuhan tuh ngomong gini, semuanya boleh engkau lakukan. Karena aku sudah memberi engkau berkat, memberi engkau kuasa otoritas untuk menaklukkan semua makhluk hidup dan bumi. Tetapi engkau boleh lakukan itu di dalam penaklukanmu kepada Tuhan. Karena aku Tuhan yang punya otoritas penuh atas hidupmu. Makanya di Kejadian 2 dikatakan, pertama kali Tuhan katakan, janganlah kau makan buah dari pohon itu, supaya engkau tidak mati. Ya, artinya engkau diberkati, ya, diberi otoritas, ya, kamu punya kuasa, ya. Tapi lingkupnya engkau harus melakukan semuanya itu dalam penaklukan dirimu kepada Tuhan. Mengapa Abraham bisa mendapat berkat dan janji yang luar biasa? Itu janjinya, kalau saudara lihat, coba lihat. Saudara pernah gak dapat mimpi? Aku akan memberimu keturunan jadi bangsa yang besar dan memenuhi bumi. Kalau saudara pernah itu, wah saya angkat jempol. Mungkin saudara replikanya Abraham. Abraham terima janji dan berkat yang luar biasa. Janjinya apa? Dia akan punya keturunan yang memenuhi bumi dan jadi bangsa yang besar. Sebab yang pertama kali diurusi Tuhan adalah menaklukkan Abraham itu sendiri. Sampai Abraham hidup dengan menaklukkan dirinya pada Tuhan. Berkat dan janjinya itu jadi dalam hidup Abraham. Nangkep sampai sini? Masih bingung ya? Kalau bingung gak pulang-pulang ya. Ini kayaknya khotbah sambil ngancam ya. Saudara coba lihat contoh Abraham ya. Dia coba dengan segala macam upaya. Sampai akhirnya dia kawini Hagar. Berhasil enggak? Dia mendapatkan janji dari Tuhan untuk menjadi cikal bakal keturunan bangsa yang besar enggak? Enggak. Artinya apa? Dia mencoba dengan semua kekuatannya, tidak bisa. Tidak bisa. Karena saat Abraham jawab, ya Tuhan, waktu Tuhan memberi janji dan berkat itu, dia jawab, ya, sejak saat itulah Tuhan menciptakan wadahnya. Paham sampai sini? Tuhan menciptakan bungkusnya, kerangkanya, dan mulai mengerjakan hidup Abraham. Sampai berkat dan janji itu di dalam wadahnya, maka Abraham menerima dalam penaklukan dirinya kepada Allah. Ketika Abraham sudah menundukkan dirinya, dia berhenti dengan semua kekuatan dan upayanya. Dia menaklukkan hidupnya kepada Tuhan. Maka berkat dan janji itu mengikuti dia. Betul? Nangkep ya sampai sini ya saudara? Saya berdoa saudara nangkep yang sesi ini. Karena ini adalah penting sekali. Untuk bagaimana saudara bisa hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara tidak sadar hakikat penciptaan saudara.
maka susah untuk yang namanya mengerti bahwa hidup kita itu karena kasih karunia. Lihat Yusuf, dia terima berkat dan janji dari Tuhan loh. Betul? Apakah terjadi langsung? Tidak. Dia mengalami 13 tahun proses penundukan diri dan penaklukan dirinya sampai dia tahu semua anugerah. Tidak ada yang bisa dia buat. Bayangin ya, dia terima mimpi, dia terima vision bahwa semua akan tunduk kepada dia, hormat kepada dia. Bukannya dia menundukkan dirinya kepada Tuhan, dia cerita ke kanan kiri, betul? Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang baru terima janji aja udah bocor mulut, ngomong sana sini, sana sini, sana sini. Pikirnya cepat jadi. Yang dituai oleh Yusuf malah apa? Banyak musuh. Sampai keluarganya, saudaranya pun tidak menyukai dia, betul? Ah, gede kepala kamu, banyak ngomong, bocor mulut, banyak mulut. Emang kamu siapa? Gitu. Gak berhasil saudara. Dengan dia cerita, dengan meyakinkan ini Tuhan sendiri Elohim loh. Yang gak berhasil. Lalu sampai dia dijual, 13 tahun dia ngalami proses. Di penjara pun dia berharap pada manusia. Siapa tahu juru roti, juru minuman itu ingat dia disampaikan ke raja. Diingat? Enggak diingat. Sampai dia benar-benar tunduk dan menaklukkan hidupnya. Dan mengerti bahwa semua anugerah, tidak ada satupun kekuatan manusianya yang bisa mengubah hidupnya. Yang bisa menjadikan berkat dan janji itu nyata dalam hidupnya. Maka Yusuf baru menerima yang namanya berkat dan janji itu. Yang kedua, saudara sudah paham ya. Jadi berkat dan janji ini dikunci oleh Tuhan dalam sebuah yang namanya wadah. Ya. Yang kedua, jangan koyak atau rusak wadah yang Tuhan sudah buat. Yakobus 4 ayat 3, nanti dibaca di rumah lah ya, biar gak kelam. Oh ini ada. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini adalah salah satu cara engkau mengoyak wadah itu. Nih saya mau kasih contoh, ini gelas aqua nih ya. Ketika saudara bertamu kepada saya di rumah saya, maka saya sebagai tuan rumah menjamu saudara dengan memberi minum, betul? Ya. Terus saya kasih saudara minum, saya mau saudara menikmati minuman yang saya sajikan, saya taruh air sirup ini di tangan saya. Dan saya sodorkan kepada saudara, minum. Bisa enggak? Loh, gitu kok enggak bisa mikir ya? Saya naruh air di tangan saya, terus saya ngomong gini, silakan diminum. Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Ya airnya berceceran kemana-mana toh. Betul? Saudara enggak bisa minum. Sama dengan ini. Ini bayangan nih ya. Ini gelasnya ini wadah. Janganlah wadah penaklukan dirimu kepada Tuhan. Di dalamnya ini, air ini lambang daripada berkat dan kuasa otoritas. Maka berkat dan kuasa otoritas ini akan saudara nikmati ketika ada di dalam wadah ini, betul? Ketika wadahnya tidak kau sobek, tidak kau rusak, tidak kau koyakan. Nangkep? Nah, apakah wadah itu? Penaklukan dirimu kepada Allah. Allah itu pasti memberkati kita karena Dia menciptakan kita untuk diberkati. Selama kita menundukkan diri, menaklukkan diri dalam wadah yang Dia buat, maka berkat dan janji itu mengikuti kita senantiasa ada. Amin. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 dikatakan gini ya. Ayatnya nanti ya boleh deh. Saya mau katakan kalau saudara tidak menginginkan berkat dan janji itu dibungkus oleh Tuhan dengan wadah yang membatasi kita, maka kita tidak bisa menikmati apapun yang Tuhan sediakan. Amin. Sama dengan saya memberi air di tangan saya. Tidak dibungkus dengan wadah yang Tuhan siapkan. Maka saudara tidak bisa menikmati di dalamnya, betul?
Kurang lebih mengerti ya? Makanya saya katakan, mari saudara, tundukkan dirimu pada Tuhan. Taklukkan hidupmu pada Tuhan sehingga anugerahnya itu maksimal bisa kita nikmati. Emangnya kita nggak boleh punya keinginan tabu? Nggak boleh punya kehendak? Saya jawab, saudara percaya nggak bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera? Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Kalau saudara menaklukkan hidup saudara kepada Tuhan, maka saya percaya apa yang timbul di hatimu itu adalah yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Maka mari coba leburkan diri Anda dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalau saudara mau menaklukkan dirimu dan hidupmu kepada Tuhan, percayalah, engkau minta apa saja akan Tuhan berikan. Amin. Coba kita lihat di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting bla 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 bla. Dan dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, dan di paling bawah, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita meletakkan saudara seluruh kehendak kita pada Tuhan dan membiarkan Tuhan menaklukkan hidup kita. Biarkan Tuhan membawa kita melakukan semuanya dalam penaklukan diri. Kita lihat Yohanes 15 ayat 7 dikatakan bahwa inilah yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 7. Tetapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saudara? Mari kita sama-sama katakan, mintalah apa saja yang saya kehendaki dan saya akan menerimanya. Jangan koyakkan wadah itu. Mari saudara, relakan hidupmu untuk ditaklukkan kepada kehendak Tuhan. Manusia jatuh di dalam dosa dan hidup di bawah kutuk di awal setelah penciptaan. Manusia jatuh dalam dosa dan hidup di bawah kutuk karena mereka merusak wadah itu. Karena mereka merusak wadah daripada anugerah berkat dan otoritas yang Tuhan berikan pada manusia. Amin. Tapi anugerah Tuhan itu membuat kita keturunannya tidak putus harapan. Lagi-lagi Allah menurunkan anugerahnya, yaitu anugerah keselamatan buat manusia lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Lewat pengakuan iman kita akan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, maka kita dipindahkan dari hidup di bawah kutuk dan hukum dosa, kita dipindahkan ke dalam hidup penuh kasih karunia. Hakikat penciptaan manusia tidak akan pernah berubah. Karena Dia Tuhan yang setia dan selalu menepati janjinya. Amin. Jadi saudara dan saya sadar malam ini bahwa kita ini diciptakan untuk menerima, lemes lagi. Untuk menerima berkat dan kuasa otoritas. Ya, Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Di awal Dia menciptakan kita adalah dengan menganugerahkan berkat buat manusia. Sekalipun jatuh di bawah hukum dosa dan kutuk, Dia anugerahkan keselamatan lewat Yesus Kristus. Lewat pengakuan iman kita dipindahkan sekarang hidup dalam hukum kasih karunia. Amin. Siapa yang percaya saudara dan saya hidup dalam kasih karunia? Mari bangkit berdiri. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur. Kita mau nyembah sama-sama, kita mau berbahasa roh. Satu hal yang saya mau katakan, hidup kita ada di dalam kasih karunia Allah Bapa. Amin. Jatah kita adalah diberkati.
Jatah kita adalah menerima kuasa otoritas menjadi penakluk dunia. Amin. Mari berbahasa roh yang kuat. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh saudara percaya. Saudara nangkap dengan mata iman. Saudara mengerti bahwa jati diri saudara, hakikat saudara untuk diciptakan. Tuhan sudah menyediakan anugerah berkat-Nya. Tuhan sudah memberikan otoritasnya buat setiap kita. Tidak ada lagi yang namanya kelemahan, gugur iman dan lemah iman. Sebab saudara dan saya tahu untuk diberkatilah Tuhan menciptakan kita semua. Amin. Yuk kita mau nyanyi besar anugerahnya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Syukuri saudara sebab anugerahnya sempurna. Anugerahnya besar buat setiap kita. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara mari, buat saudara yang terbeban berat, buat saudara yang seringkali saudara belum menyadari bahkan tidak mengerti. Kenapa beban demi beban, kekurangan demi kekurangan yang ada dalam hidup saudara. Saya mengundang untuk saudara-saudari yang mengalami kesesakan, saudara yang mengalami sebuah tekanan, saudara yang mengalami, saudara seolah-olah tidak merasakan bahwa Tuhan itu menganugerahkan yang ajaib dalam hidup saudara. Saudara boleh angkat tangan. Kiarala nama syakanara mata kayase. Kirala mata kaya syakarala manarala masikarala manarala masyakarala manarala masi. Kiarala narala masyakerere arala narala mata kaya syakanaralamu. Mari saudara perhadapkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri akan menyinari wajahmu dan menganugerahkan padamu kasih karunia. Dia bukan Tuhan yang tidak setia. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sama. Tuhan yang kita sembah sama dulu sampai selama-lamanya. Coba saudara renungkan. Apakah semua yang saudara alami karena saudara tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan saudara untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan dan diberkati. Lewat setiap proses dan penderitaan itu justru akan membangkitkan saudara menjadi orang-orang yang punya kuasa dan otoritas untuk menaklukkan setiap masalah. Kiarala narala masih kirala patakaya syakanarala matakayase. Kiarala narala masih karala manarala. Mari saudara kita nyanyikan besar anugerahnya dengan segenap iman. Mari nyanyikan dengan segenap iman. besar anugerah-Mu, Tuhan Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan Tuhan, nyatakan. Kiarala barala masih karala manarala masih akarala manarala masih akarala manarala masih karala manarala masih. Kiarala barala masih karala manarala barala matakayase. Kiarala manarala makatakan dengan iman. Anugerah ditangkap dengan iman. Biar imanmu bekerja malam hari ini. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Malam ini sebuah kebenaran telah dibukakan buat setiap kami.
Kami tidak mau lagi dibodohi oleh apa yang terjadi di sekitar kami. Kami tidak mau menjadi lemah oleh keadaan yang terjadi atas dunia. Kami mau tetap percaya dan mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, yang menciptakan kami baik dan sempurna adanya. Saya undang untuk saudara-saudara bersama-sama menirukan sebuah deklarasi ini. Dengan iman, buka mata imanmu. Buka mata imanmu. Naikkan syukur karena Tuhan menciptakanmu untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Mari katakan pada jiwamu, katakan pada rohmu, katakan pada pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman percaya bahwa anugerah keselamatan sudah kami terima lewat Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan iman percaya bahwa Engkau menciptakan kami sebagai orang yang diberkati. Dan mempunyai kuasa otoritas. Menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya. Untuk tunduk dan takluk. Pada setiap kehendak dan rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Melainkan penuh damai sejahtera. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dengan anugerah-Mu, kami hidup dalam kasih karunia. Dan otoritas ilahi yang kami terima telah menaklukkan semua problem dan kesakitan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima sekali lagi pembaruan perjanjian, berkat dan otoritas yang daripada Tuhan sendiri. Semua yang percaya sudah menerima, katakan amin 7 kali. Amin. Amin, 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 amin. Anugerah Tuhan yang sempurna ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri malam hari ini, ada beberapa pengumuman untuk jadwal PD Mei ini ya. Jadwal PD berikutnya adalah tanggal 21 Mei di jam yang sama 18.30 di tempat yang sama bersama Pastor Chris Muntu. Mari saya mengundang untuk Bapak Ibu tidak hanya datang sendirian atau bersama keluarga. Kalau ada teman-teman, mungkin tetangga ataupun teman-teman teman dimanapun mereka, teman kerja, mungkin teman sekolah, boleh diajak datang ke sini ya. Kita mau menerima berkat sama-sama, amin. Lalu berikutnya ada PD Youth juga yang akan diadakan tanggal 8. Oh besok berarti ya. Bersama siapa ini? Oh jam 5 untuk PD Youth-nya ya. Oke. Berikutnya ada PD Senior yang diadakan hari Selasa tanggal 18 pukul 10 pagi. Dan juga ada ibadah akbar hari Jumat tanggal 28 di GH Bandung. Betul ya? Jam 5 sore saudara. Ya bersama Batra. Berikutnya ada apa ini? Makan gratis diadakan hari Senin tanggal 24 dan 13 Mei ini adalah benih keselamatan ya, betul ya. Hari Kamis tanggal 13 benih keselamatan. Mari sama-sama kita mau berbagi, kita mau bergerak untuk kegerakan
Tuhan dan kita menjadi berkat untuk sesama. Amin. Oke. Yuk mari kita berdoa untuk persembahan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan yang baru Tuhan, menjadi rema, menjadi jawaban buat setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tidak mau datang Tuhan dengan tangan kosong Tuhan, tapi kami memberikan yang terbaik Tuhan malam hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, biar semua yang kami terima malam hari ini Tuhan, menjadi aktif saat kami memberikan semua yang tepat Tuhan di hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mari berbicara buat setiap kami Tuhan. Biar ketepatan yang dari-Mu Tuhan, itu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Engkau yang penuhi dengan kasih anugerah yang sempurna dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi dan membuat apapun yang mereka persembahkan dilipat gandakan. Karena sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, Engkau membuat kami diberkati dan menjadi besar. Engkau membuat kami diberkati dan menjadi berlimpah-limpah. Semua yang kami tabur akan dilipat gandakan. Seperti firman-Mu Tuhan. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat Sebagaimana Engkau memberikan perjanjian kepada Abraham, kami sebagai keturunan Abraham, kami menerima perjanjian yang sama, bahwa Engkau Tuhan yang memberkati kami dan menjadikan kami besar. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil. Mata air kami tidak pernah kering, sumur kami terus berbuah-buah. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap saudara dan saya semakin hari ditambah dan dibuat semakin naik, tidak pernah turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kami sentuh dan kami kerjakan dibuat jadi besar dan berhasil. Hidup kami untuk menjadi berkat, karena Tuhan menciptakan kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami tutup malam hari ini. Biar Roh-Mu terus yang menguasai hati kami dan bicara buat setiap kami. Kami berjalan dalam kasih karunia-Mu. Semua yang kami lakukan berhasil dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat yang terbaik dari surga. Semua yang percaya sudah menerima, katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu tanggal 21, tanggal 13 kalau saudara mau bergabung. Saudara boleh datang ke tempat ini jam 9 pagi tepat. Karena 13 kami akan membagi kepada anak-anak Tuhan, pendeta, penginjil dan semuanya yang memang ini kebetulan dengan hari kebangkitan Kristus ya. Jadi kita akan berbagi benih keselamatan, kita akan jadi berkat buat seluruh kota wilayah kota Surabaya. Tuhan memberkati.